Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait topik 4 kemampuan komunikasi yang perlu kita kuasai. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bingung atau nggak tahu caranya ketika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Bagaimana cara menyampaikan pendapat agar tidak menyakiti, tidak menyinggung, dan membuat orang lain emosional atau merasa sensitif. Baik, pada video kali ini akan kita bahas mengenai 4 kemampuan komunikasi yang perlu kita kuasai. Apa saja itu? Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Penting ketika berinteraksi dengan orang lain, ilmu komunikasi yang penting kita kuasai adalah kemampuan untuk mendengarkan. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Ketika kita ingin mendengarkan orang lain, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus fokus dan sungguh-sungguh menyimak apa yang orang lain sampaikan ketika berbicara dengan kita. Jangan sampai kita sambil megang handphone atau lirik sana lirik sini. Fokuskan pendengaran kita dan simak baik-baik pesan apa yang disampaikan orang lain ketika mereka berbicara dengan kita. Selain itu juga, untuk memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, kita juga harus memiliki kemampuan untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Biarkan orang lain menyelesaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Biarkan orang lain menyelesaikan, mereka menyampaikan ide dan gagasannya. Kita dengarkan saja, ketika mereka selesai menyampaikan ide mereka, baru kita berbicara kepada mereka. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita ketahui juga untuk memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, yaitu adalah ketika kita ingin berbicara, ulang sedikit apa yang telah disampaikan orang lain agar itu memberikan kesan bahwa kita menyimak dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Itu akan menjadi hal yang bisa membuat orang lain itu merasa didengarkan dan merasa dihargai. Kemudian kemampuan kedua yang harus kita miliki untuk memiliki komunikasi yang baik, yaitu adalah kita harus mampu mengontrol emosi. Mungkin ketika kita berbicara dengan orang lain, ada kalanya kondisi emosional orang lain itu lagi atau berada dalam kondisi negatif. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang positif agar apa? Agar kita bisa menimbulkan keakraban, keharmonisan, dan kehangatan ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga, ketika kita berbicara dengan orang lain, kemampuan mengelola emosi ini penting kita miliki agar apa? Agar kita bisa berbicara dengan ramah, dengan sopan dan santun kepada orang lain. Jangan sampai kita berbicara dengan orang lain itu kesannya adalah ngenggas. Ngenggas adalah bagaimana kita berbicara dengan emosional yang tinggi. Itu kan akan menimbulkan reaksi emosional juga kepada orang lain. Maka dari itu penting kita mengontrol emosi kita agar apa? Agar pembicaraan kita tidak mengeluarkan nada-nada yang bersifat emosional, yang mana hal tersebut bisa menyinggung orang lain atau kesannya tadi adalah ngegas. Kemudian kemampuan yang ketiga yang perlu kita kuasai yaitu adalah kemampuan nonverbal. Nah, kemampuan nonverbal ini penting kita miliki agar apa? Agar kita bisa mempertegas, memperjelas pesan yang telah kita sampaikan melalui kata-kata. Agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya sebuah miskonsepsi. Nah, untuk kemampuan nonverbal ini yang harus kita perhatikan adalah nada bicara yang kita sampaikan, kemudian juga kontak mata kita dengan orang lain. Selain itu juga bahasa tubuh yang kita sampaikan dan ekspresi ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Ini penting kita perhatikan agar apa? Agar orang lain itu merasa ketika berinteraksi dengan kita, poin yang kita sampaikan itu adalah jelas. Dengan apa tadi? Dengan bahasa-bahasa nonverbal yang kita pertegas untuk menekankan pesan yang kita sampaikan melalui kata-kata. Kemudian kemampuan keempat yang perlu kita kuasai dalam hal berkomunikasi yaitu adalah kemampuan berkomunikasi
asertif atau komunikasi asertif. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas dan tetap menghormati orang lain. Nah, poinnya kemampuan berkomunikasi secara asertif ini adalah bagaimana kita menggunakan kata yang tepat, intonasi yang jelas, kemudian juga pesan yang padat, sehingga orang lain itu bisa memahami secara betul pesan-pesan yang kita sampaikan, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi terhadap apa yang kita lontarkan. Itu tadi 4 kemampuan komunikasi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kuasai ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga sehingga membuat sosialisasi kita, relasi kita atau hubungan kita dengan orang lain itu bisa lebih baik lagi. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat.